menuju ke makam dan akan dipandu oleh Mas Gun Cartono Prasetyo. Ya, persiapan untuk pembukaan yang langsung dibuka oleh Pak A.H. Tony. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara sampai pada sore hari untuk kita semoga diberi kelancaran kemanfaatan. Ayo jalan. Dadah. Ya. Dan perjalanan ke makam penilai ini akan dipandu oleh Mas Gonjang. Monggo Mas. Teman-teman, kita berada di makam penilai. Ini ya, makam Belanda penilai. Diresmikan 1 Desember 1847. 1847. Usianya sudah 180 tahun. Ditutup tahun 1954. Di dalamnya ada 3.500 jenazah. Makam ini tidak hanya orang-orang Belanda, tetapi ada orang Inggris, ada juga orang Eropa lainnya. Dulu ketika makam ini dibangun, jenazah dinaikkan kereta kuda. Dari sungai menuju ke tempat ini menggunakan kereta kuda. Jika jumlah kudanya banyak, itu pejabat penting. Jika jumlah kudanya cuma 1, itu orang biasa. Nanti kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh penting di tempat ini. Silakan kita masuk. Ya, merapat ke sini, biar bagus gambarnya. Silakan bisa merapat biar gambarnya bagus. Ya, ini makam PJB Peres. Dia wakil presiden pengadilan Hindia Belanda. Nah, lahirnya 1 Desember 1803. Meninggal 16 Maret 1859. Dikubur 29 Maret 1859. Antara meninggal sama dikubur butuh waktu 2 minggu. Kenapa butuh waktu 2 minggu? Karena dia meninggal di tengah laut ketika peristiwa perang di Bajo, daerah Sulawesi. Waktu perjalanan dari laut dari Jakarta menuju ke Sulawesi, di tengah jalan sakit dan meninggal. Kalau orang tidak penting biasanya dibuang ke laut, tapi berhubung dia orang penting, dia harus dimakamkan. Dia
waktu hidup punya niat dimakamkan di Surabaya, tetapi meninggalnya tidak di Surabaya, tetapi di tengah laut. Orang-orang para tentara yang ada di kapal itu berpikir bagaimana caranya menyelamatkan mayat ini agar tidak busuk sampai di Surabaya, karena perjalanan butuh waktu 2 minggu. Makanya kemudian ada ide kreatif dari para tentara Belanda waktu itu. Dia mengambil kotak peti minuman keras, wine, ambil, di jenazah dimasukkan, kemudian dikasih wine, dikasih air minuman itu, ditutup, dia tidak bau. Baru kemudian kapalnya jalan ke arah Surabaya dan butuh waktu 2 minggu untuk mencapai Surabaya. Dan sampai Surabaya, JPPR ini dimakamkan bersama peti minuman keras itu. Padahal dia orang penting di Indonesia saat itu. Makam jenazahnya masih ada, karena dia orang penting. Ini bahannya dari besi, didatangkan dari Inggris, diimpor, dan ini menjadi makam dari besi paling megah di tempat ini sampai sekarang. Minggir, silakan. Oke, kita menuju ke sebelah kanan. Ini makam penyebar agama Katolik di Pulau Jawa. Jumlahnya di sini 48 jenazah. Mereka adalah kepala suster. Katolik itu zaman sebelum tahun 1800 dilarang berkembang di Hindia Belanda. Baru tahun 1950 misi Katolik pertama datang, dan mereka adalah para biara, para perempuan yang datang dari Belanda menyebarkan agama Katolik di sini, di Jawa. Jumlahnya banyak. Ini makamnya ditumpuk seperti tadi. Ada namanya, ada tanggal kematiannya. Silakan dibaca. Ini makam suami istri sudah tidak ada, sudah diambil. Jadi yang lubang-lubang ini sudah diambil sama keluarga. Bukan hilang ya? Ada yang hilang, ada yang diambil. Tetapi tahun setelah Belanda pergi, banyak jenazah yang diambil sama keluarganya. Nah, ini adalah pejabat, dia seorang tentara, pangkatnya letnan kolonel. Dia kepala produksi pabrik senjata berat yang sekarang namanya Medan. Jadi dia seorang petinggi penting, pangkatnya tinggi, dan dia memiliki pabrik senjata yang sekarang pabriknya sudah ditutup dan pindah di Bandung. Nah, ini
suaminya namanya Paul Francis Watt Cornelius, dan ini adalah istrinya. Ini juga contoh model makam Eropa dengan mendatangkan bahan bangunan dari Eropa, dari luar negeri, karena dia adalah pejabat penting dan orang kaya. Oke, kita jalan ke sebelah kanan. Ini orang yang berjasa pada bahasa Indonesia, karena pertama kali Pak Herman ini dia yang membuat kamus bahasa Indonesia. Iya, ini peletak dasar namanya, peletak dasar. Nama Indonesia masih belum dikenal, namanya masih Melayu Pasar namanya. Nah, karena Pak Herman ini tugasnya menerjemahkan kitab suci Bible, kitab suci Kristen ke dalam bahasa daerah-daerah. Dia kemudian menemukan kesamaan bahasa yang dia menyebutnya bahasa Melayu Pasar. Nah, karena digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar. Nah, bahasa pergaulan ini yang kemudian hari menjadi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Jadi kita bersyukur ada Pak Herman ini. Dia anaknya wakil presiden pengadilan Surabaya. Oke, kita ada yang diambil keluarganya, ada yang karena alam, Pak. Alam. Jadi hujan panas. Ada yang kemudian zaman pasca perang itu sampai tahun 80-an itu diambil sama orang-orang sekitar. Jadi karena ada yang hancur karena alam, hujan panas. Karena ini kan nggak diurut modelnya ya. Jadi kayak dibuat ruang bawah tanah gitu, jadi gampang bongkar jebolnya. Kalau di makam kita kan diuruk, kalau ini cuma ditaruh gitu aja. Kalau diambil orang itu pasti ada apa yang diambil, tulang Tulang. atau apa. Orang sini percaya tulang kepalanya itu kalau dikasih airnya diminumkan, diburung darah, itu buat aduan cepat. Nah, percaya seperti itu.